Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang logika sebagai esensi dari filsafat. Saya Helma Salsabila, NIM 2010919122200009. Saya Karina Rusadi dengan NIM 20109122200023. Perkenalkan, nama saya Nurul Sari dengan NIM 2010919122200028. Saya Tarisa Aulia dengan NIM 20109121200011. Perkenalkan, nama saya Siti Faridah Suhendrinu Putri dengan NIM 20109122200012. Saya Rasti Amanda dengan NIM 20109122200027. Saya M. Abdus Salam Asyaida dengan NIM 20109121100004. Perkenalkan, nama saya Karina Injela dengan NIM 20191232003. Pertama, yaitu pendahuluan. Seperti yang kita tahu, manusia selalu berusaha menemukan kebenaran. Beberapa cara ditempuh untuk memperoleh sebuah kebenaran. Logika tidak hanya mempelajari cara berpikir dan semua ragamnya, tetapi pemikiran dalam bentuk yang paling sehat dan praktis. Logika menyelidiki, menyaring, dan menilai pemikiran dengan cara yang serius juga terpelajar, yang bertujuan untuk mendapatkan kebenaran yang pasti, terlepas dari segala kepentingan dan keinginan perorangan. Logika merumuskan serta menerapkan hukum-hukum, patokan-patokan yang harus ditaati agar manusia dapat berpikir benar, efisien, dan teratur. Jika kita kaitkan dengan ilmu kesehatan masyarakat, maka kegunaan filsafat ini adalah sebagai suatu tindakan yang dilakukan untuk mencari, meninjau, mengamati, dan menyelidiki setiap masalah ataupun kejadian yang ada di masyarakat, yang termasuk dalam ruang lingkup kesehatan masyarakat itu sendiri. Selanjutnya, saya akan menyampaikan rumusan masalah dari topik ini. Yang pertama, apa penerapan logika dalam kehidupan sehari-hari? Yang kedua, bagaimana kaitan logika dengan cabang filsafat? Dan yang ketiga, bagaimana kaitan logika dengan esensi filsafat? Selanjutnya, saya akan menyampaikan tujuan dari topik ini. Topik ini bertujuan untuk melatih jiwa manusia agar memperhalus pikiran, mampu mendidik akal dan pikiran, serta mampu mengembangkan ilmu pengetahuan yang akan berguna dalam melakukan penelitian mengenai cara berpikir logika. Logika itu sendiri dapat membantu kita agar berpikir secara logis dan juga mampu mendisiplinkan intelektual kita sehingga dapat menyimpulkan pemikiran. Filsafat bertujuan untuk menyesuaikan diri dengan masyarakat dan juga bertanggung jawab atas masyarakat. Pengertian logika dalam kehidupan sehari-hari. Logika berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu logos, yang kemudian membentuk kata logikos, yang artinya hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Secara singkat, logika berarti ilmu, kecakapan, atau alat untuk berpikir lurus. Ilmu di sini mengacu pada kemampuan rasional untuk mengetahui, dan kecakapan mengacu pada kesanggupan akal budi untuk mewujudkan pengetahuan ke dalam tindakan. Kata logis yang digunakan bisa diartikan dengan masuk akal. Oleh karena itu, logika terkait erat dengan hal-hal seperti pengertian, putusan, penyimpulan, dan silogisme. Logika juga merupakan suatu keterampilan untuk menerapkan hukum-hukum pemikiran dalam praktek. Hal ini yang menyebabkan logika disebut dengan filsafat yang praktis. Praktis di sini berarti logika dapat dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari.
Sejarah logika. Logika dimulai pertama kali oleh Thales, seorang filosof Yunani pada tahun 624 sampai dengan 548 sebelum Masehi. Thales mengatakan bahwa air atau arche dalam bahasa Yunani merupakan prinsip atau asas alam semesta. Sejak saat itulah Thales pertama kali mengenalkan logika induktif. Kemudian sejarah logika dilanjutkan oleh Aristoteles yang mengenalkan logika sebagai ilmu, yang kemudian disebut dengan logika scientica. Sejak saat itulah logika mulai dikembangkan. Kemudian pada masa Aristoteles ini, logika disebut sebagai analytica, yang secara khusus meneliti tentang argumentasi dan yang berangkat dari proposisi yang belum diyakini kebenarannya atau masih meragukan. Istilah logika sendiri pertama kali dikembangkan atau dikenalkan oleh Zeno dari Citium tahun 334 sampai dengan 226 Masehi, yang merupakan seorang pelopor kaum Stoa. Sistemasi logika terjadi pada masa Galenus tahun 130 sampai dengan 201 Masehi dan Sextus Empiricus tahun 200 Masehi. Dua orang dokter medis ini mengembangkan logika dan menerapkan metode geometri. Logika dikembangkan lagi secara progresif oleh kaum bangsa Arab dan para kaum muslimin pada abad ke-2 Hijriah. Sudah sangat lama sekali, bukan? Kemudian pada abad ke-8 sampai dengan abad ke-15 mulai dikenal logika modern, yang mana pada saat itu isi pertamanya adalah mengenai aljabar, yang mana logika aljabar ini untuk menyederhanakan pekerjaan akal serta memberikan kepastian. Menurut Mundiri, logika terbagi menjadi dua, yaitu segi kualitasnya, logika naturalis atau mantik alfitri, yaitu kecakapan berlogika berdasarkan kemampuan akal bawaan manusia. Lalu logika artificialis atau mantik asuri bertugas membantu mantik alfitri. Mantik ini memperhalus, mempertajam, serta menunjukkan jalan pemikiran agar akal dapat bekerja lebih teliti, efisien, mudah, dan aman. Dilihat dari segi metodenya, logika terbagi menjadi dua, yaitu logika tradisional dan logika modern. Logika tradisional dikenal dengan nama logika Aristoteles dan logika daripada logikus yang lebih kemudian, tetapi masih mengikuti sistem logika Aristoteles. Para logikus setelah Aristoteles tidak membuat perubahan atau mencipta sistem baru dalam logika, kecuali hanya membuat komentar yang menjadikan logika Aristoteles lebih elegan dengan sekedar mengadakan perubahan-perubahan yang baik dan membuang hal-hal yang tidak penting. Logika modern tumbuh dari abad 13 yang dimulainya ditemukan sistem baru, metode baru yang berlainan dengan sistem logika Aristoteles. Jika dilihat dari objeknya, logika terbagi menjadi dua, logika formal dan logika material. Logika formal atau mantik aswari yaitu corak logika yang menggunakan cara berpikir deduktif atau kebenaran yang bersifat umum ke kebenaran yang bersifat khusus. Selain itu, logika formal juga mempelajari dasar-dasar persesuaian dalam pemikiran dengan menggunakan hukum-hukum, rumus-rumus, dan patokan berpikir yang benar. 2. Logika material atau mantik al-madi. Logika material yaitu corak logika yang menggunakan cara berpikir induktif atau dari peristiwa-peristiwa khusus ditarik kesimpulan umumnya. Logika material ini juga mempelajari dasar-dasar persesuaian pikiran dengan kenyataan. Ia menilai hasil kerja logika formal dan menguji benar tidaknya dengan kenyataan empiris. Macam-macam logika. Menurut De Liangzi, logika terbagi menjadi 5. Yang pertama, logika dalam pengertian luas dan sempit. Dalam arti sempit, logika dipakai searti dengan logika deduktif atau logika formal. Sedangkan dalam arti luas, pemakaiannya mencakup kesimpulan-kesimpulan dari berbagai bukti dan tentang bagaimana sistem penjelasan disusun dalam ilmu alam serta meliputi pula pembahasan mengenai logika itu sendiri. Yang kedua, logika deduktif dan induktif. Logika deduktif mempelajari asas-asas penalaran yang bersifat deduktif,
yakni suatu penalaran yang menurunkan suatu kesimpulan sebagai kesemestian dari pangkal pikirnya sehingga bersifat betul menurut bentuknya saja. Sedangkan logika induktif mempelajari asas-asas penalaran yang betul dari sejumlah hal khusus sampai pada kesimpulan umum yang bersifat boleh jadi. Yang ketiga, logika formal dan material. Logika formal atau disebut juga logika minor mempelajari asas, aturan, atau hukum-hukum berpikir yang harus ditaati agar orang dapat berpikir dengan benar dan mencapai kebenaran. Sedangkan logika material atau mayor mempelajari langsung pekerjaan akal serta menilai hasil-hasil logika formal dan mengujinya dengan kenyataan praktis yang sesungguhnya, mempelajari sumber-sumber dan asalnya pengetahuan, alat-alat pengetahuan, proses terjadinya pengetahuan, dan akhirnya merumuskan metode ilmu pengetahuan itu. Yang keempat, logika murni dan terapan. Logika murni merupakan pengetahuan mengenai asas atau aturan logika yang berlaku umum pada semua segi dan bagian dari pernyataan-pernyataan dengan tanpa mempersoalkan arti khusus dalam suatu cabang ilmu dari istilah pernyataan yang dimaksud. Sedangkan logika terapan adalah pengetahuan logika yang diterapkan dalam setiap cabang ilmu, bidang-bidang filsafat, dan juga dalam pembicaraan yang menggunakan bahasa sehari-hari. Yang kelima, logika filsafati dan matematik. Logika filsafati merupakan ragam logika yang punya hubungan erat dengan pembahasan dalam bidang filsafat, seperti logika kewajiban dengan etika atau logika arti dengan metafisika. Sedangkan logika matematik adalah logika yang menelaah penalaran yang benar dengan menggunakan metode matematik serta bentuk lambang yang khusus dan cermat untuk menghindari makna ganda. Dan macam-macam logika menurut Adib terbagi menjadi dua. Yang pertama, logika alamiah. Logika ini adalah logika yang menggunakan kinerja akal budi manusia yang berpikir secara tepat dan lurus sebelum dipengaruhi oleh keinginan-keinginan dan kecenderungan-kecenderungan yang subjektif. Yang kedua, logika ilmiah. Logika ini sudah ada sejak lahir, yang berfungsi memperhalus, mempertajam pikiran, serta akal budi. Logika ilmiah menjadi ilmu khusus yang merumuskan asas-asas yang harus ditepati dalam pemikiran. Logika sebagai cabang filsafat dalam kesehatan. Sebelumnya, kita pasti bingung kan, apa sih hubungan antara filsafat dengan kesehatan? Nah, jadi kita cari tahu dulu nih, apa sih arti filsafat itu sendiri dan apa sih arti kesehatan itu sendiri. Jadi, menurut Sidi Ghazalba, berfilsafat adalah mencari kebenaran dari kebenaran dan untuk kebenaran tentang segala sesuatu yang dipermasalahkan dengan cara berpikir radikal, sistematik, dan universal. Sedangkan untuk kesehatan, menurut Winslow, ilmu kesehatan masyarakat adalah ilmu dan seni untuk mencegah penyakit, memperpanjang hidup, meningkatkan kesehatan fisik dan mental, dan efisiensi melalui usaha masyarakat yang terorganisir untuk meningkatkan sanitasi lingkungan. Pendidikan individu tentang kebersihan perorangan, pengorganisasian pelayanan medis dan perawatan, pencegahan penyakit, dan pengembangan aspek sosial yang akan mendukung agar setiap orang di masyarakat mempunyai standar kehidupan yang kuat untuk menjaga kesehatannya. Nah, dari pengertian tersebut bisa kita tarik kesimpulan nih, bahwa kegunaan filsafat dalam ilmu kesehatan masyarakat adalah sebagai suatu tindakan yang dilakukan untuk mencari, meninjau, mengamati, dan menyelidiki setiap masalah ataupun kejadian yang terjadi di masyarakat, termasuk dalam ruang lingkup kesehatan masyarakat. Masalah tersebut diselidiki secara sistematis dengan lebih dalam untuk mendapatkan kebenaran, solusi, ataupun pencegahannya. Selain itu, dengan berfilsafat, kita dapat berpikir dengan lebih logis dan radikal sehingga setiap ide dan tindakan yang diperbuat dapat lebih terarah dan bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Logika sebagai esensi filsafat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dari esensi adalah hakikat atau inti. Filsafat adalah ilmu yang berintikan logika, estetika, metafisika, dan epistemologi. Itulah mengapa logika merupakan hal yang penting dalam filsafat. Selain itu, ketika kita berfilsafat, kita menggunakan logika kita dan nalar kita dalam memecahkan suatu masalah. Logika akan mengantarkan manusia dalam berpikir filsafat
yang lurus dan tepat. Lalu ada beberapa permasalahan filsafat yang tidak dapat didekati dengan pendekatan yang bersifat matematis. Kebanyakan para filosof yang menekankan kajian filsafatnya dengan metode logika. Mereka tidak terlalu ambil pusing dengan metafisis atau segala hal yang berbau dengan idealisme. Fakta-fakta harus dapat dipertanggungjawabkan dengan proposisi yang tepat dan sahih. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembahasan sebelumnya adalah logika berarti ilmu, kecakapan, atau alat untuk berpikir lurus. Kata logis yang digunakan bisa diartikan dengan masuk akal. Oleh karena itu, logika terkait erat dengan hal-hal seperti pengertian, putusan, dan penyimpulan. Logika dipakai untuk menarik kesimpulan dari suatu proses berpikir berdasarkan cara tertentu, yang mana proses berpikir di sini merupakan suatu penalaran. Penalaran dapat dikatakan sebagai suatu proses berpikir dalam menarik suatu kesimpulan yang berupa pengetahuan yang dikaitkan dengan kegiatan berpikir dan bukan dengan perasaan. Logika sangat diperlukan dan sangat terkait dengan ilmu kesehatan. Ada dua cara pokok mendapatkan pengetahuan dengan benar. Yang pertama, mendasarkan diri dengan rasio atau logika. Yang kedua, mendasarkan diri dengan pengalaman. Dari batasan tersebut, tersirat bahwa kesehatan masyarakat adalah kombinasi antara teori atau ilmu dan praktek yang bertujuan untuk mencegah penyakit, memperpanjang hidup, dan meningkatkan kesehatan penduduk atau masyarakat.